Silakan, Bunda Lela. Ya, izin nih, aku didaulat untuk jadi moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat bersilaturahmi kembali dalam rangka thalabul ilmi bersama ustazah tercinta kita, Ustazah Herlini Amran yang senantiasa setia bersama-sama kita untuk berbagi ilmunya dan insyaallah menambah keilmuan kita yang mendengarkan hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan bagi kedua hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita menjadi umat yang istiqomah hingga akhirul zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama baca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai mungkin sudah banyak yang kenal dengan ustazah kita hari ini. Kita supaya lebih update lagi dan lebih tafahum lagi, lebih ini ta'aruf sedikit ya ustazah. Jadi kita kenalkan nama Ustazah Hajah Herlini Amran MA, tempat tanggal lahir Sungai Rangau 18 April 1966, sudah memiliki 5 anak, Masya Allah, dengan 3 orang cucu. Cuman wajahnya kayaknya nggak pernah berubah ya, seperti dari dulu seperti ini aja gitu wajahnya. Kemudian alamatnya di Keranggan, Jati Sampurna Bekasi. Beliau sekolahnya sempat di Riau, kemudian melanjutkan di SMP 38 Jakarta, SMA 7 Jakarta, kemudian S1 Universitas Indonesia Fakultas Sastra. Kita satu alma mater, Ustazah. Saya juga di sastra. Kemudian tapi beliau sekolah terus, jadi melanjutkan ke Pakistan di International Islamic University Islamabad. Kemudian S2 ya, S2-nya ya Ustazah ya. S2 Wefaqul Madari Al-Salafiyah, Faisal Abad, Pakistan, jurusan Arabic and Islamic Studies, Masya Allah. Kemudian aktivitas beliau pernah menjabat sebagai anggota DPR MPR 2009 sampai 2014, pengasuh rubrik majalah Umiyah, rubrik fikihnya. Ini saya ngikutin terus nih dulu waktu masih remaja, masih remaja. Masih muda. Masih muda. Kemudian beliau juga sebagai dosen Fakultas Ilmu Islam di Juanda, Ciawi Bogor, kemudian dosen PGTK Bina Insan Kamil, Nurul Fikri Cimanggis, konsultan Syariah Consulting Center, Masya Allah, komisaris PT Maher Nusar Korporasi, ketua Yayasan Bina Muslimah Keranggan, dan penasehat koordinasi Majelis Taklim Sekeranggan. Dari 1999 sampai sekarang kayaknya nggak ada yang gantiin nih. Kayaknya seumur hidup nih jabatannya. Ya, demikian perkenalan kita sekilas tentang ustazah kita yang walaupun kita sudah kenal, sama-sama kenal, cuman kita lebih mengingatkan kembali akan keilmuan beliau. Dan hari ini kita akan membahas materi yang memang hampir rata-rata yang hadir hari ini terlibat di dalamnya. Berkaitan dengan wanita bekerja, ya, muslimah bekerja. Jadi tema kita hari ini, selamat menyimak nih para umahat yang double job sebagai ibu rumah tangga dan muslimah yang berkarir atau bekerja dalam Islam. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan tempat, ruang Zoom dipersilakan Ustazah. Ya, jazakillah khairan katsiro. Sebelumnya bisa jadi co-host kah? Ya. Ya, insyaallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd.
Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita di malam hari ini, malam yang dimuliakan Allah ini, malam yang insya Allah berkah ya, Sayyidul Ayyam. Semoga Allah kabulkan semua doa-doa dan munajat kita. Allah berikan kesembuhan bagi saudari kita yang mendapatkan ujian musibah, saudara-saudara kita ya, kaum muslimin yang mendapatkan ujian musibah dan cobaan ya. Banyak musibah yang terjadi, tidak hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri ya. Kita doakan, semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik, keberkahan, rahmat, ampunan yang mendapatkan musibah, semoga diberikan pahala yang berlipat dan diberikan ganti yang terbaik insya Allah. Hari ini hayya najlis bina nu'min sa'ah. Kita duduk sejenak ya, beriman sesaat insya Allah. Kita mempelajari dan mengkaji kembali ya tentang pekerjaan kita. Kira-kira boleh nggak ya kita bekerja dalam pandangan Islam? Kira-kira sudah sesuai belum ya dengan tuntunan syar'i selama ini apa yang kita lakukan? Ini kita akan bahas insya Allah dalam tema muslimah bekerja dan berkarir dalam pandangan Islam. Sudah kelihatan ya slide-nya ya. Ini gambar di belakangnya itu seorang muslimah lagi mengangkat telepon. Ini di Saudi pakai cadar ya. Dulu sebelum era Raja Salman sekarang ini perempuan nggak boleh keluar rumah. Kan kita tahu sendiri ya, Saudi Arabia itu sangat ketat. Bahkan dulu punya hukum tidak boleh muslimah itu membawa mobil ya, karena itu sama dengan tabarruj. Kita kan udah pernah bahas tentang tabarruj ya. Jadi mereka menganggap muslimah yang bawa kendaraan itu dapat menarik perhatian orang, ya kan? Jadi dilihatin pada pakai cadar ya, gitu ya. Itulah berubahnya hukum sesuai dengan perkembangan kondisi dan zaman barangkali ya. Beda pemerintahnya, beda keputusan dan kebijakannya. Sekarang boleh, tentu dengan persyaratan-persyaratan ya. Dan tentu kita tidak menjadikan Saudi Arabia itu sebagai rujukan model pemerintahan Islam ya, atau model pengamalan ajaran Islam, karena sampai saat ini sih belum ada sih ya negara-negara Islam, negara-negara yang full sepenuhnya memiliki hukum yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah secara umum ya, totalitasnya itu belum ada, hanya sebagian-sebagian, termasuk Indonesia juga sebagian besarnya sih ada juga, banyak juga yang sesuai dengan hukum Islam ya, seperti hukum perkawinan saat ini kan Undang-Undang nomor 1 tahun 71 ya, perkawinan, Undang-Undang perkawinan itu masih sesuai dengan konsep Islam ya. Jadi ada beberapa ekonomi muamalahnya dan sebagainya. Nah, kita tidak bahas itu, kita bahas bagaimana kita sebagai muslimah yang bekerja, mungkin ada yang berkarir, kira-kira dalam pandangan Islam itu seperti apa ya? Jadi pembahasan kita itu ada 4. Pertama, kita membahas terlebih dahulu kewajiban bekerja di dalam Islam. Seperti apa Islam memandang pekerjaan itu sendiri, wajib nggak bekerja. Kemudian itu secara umum ya. Kemudian tugas dan peran muslimah seperti apa. Kemudian pembahasan sedikit selintas Quran surat Al-Ahzab ya, Al-Ahzab ayat 33. Ya, waqorna fi buyutikunna ini menjadi dalil yang dipakai oleh para ulama yang mengharamkan muslimah keluar rumah. Waqorna fi buyutikunna. Jadi ini Al-Ahzab ini nanti kita bahas pandangan ulama apa maksudnya waqorna fi buyutikunna ini. Tetaplah kamu di rumahmu ya. Kemudian yang keempat pembahasannya adalah rambu-rambu bagi muslimah yang bekerja. Jadi kalau mengambil pandangan boleh, tapi jadi ketentuan dan syarat berlaku. Jadi ini ada 4 pembahasan selintas kita akan bahas insya Allah. Pertama tentang kerja, kita bahas definisinya dulu ya. Kalau kita ya, maaf bisa di slide show nggak Ustazah slide-nya? Kalau kita sudah paham tentang definisi kerja, kita akan bisa memahami secara utuh bekerja itu seperti apa ya. Dalam Al-Quran itu memang beberapa istilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kerja itu ada kata yang menyebut dengan al-amal ya, al-amal.
ya, atau amal jamaknya kerja ya. Innalladzina amanu wa amilus solihat ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, atau faqul malu, beramal, bekerjalah, berusahalah gitu ya, itu amal ya, usaha ya, bergerak, itu namanya kerja, al-amal, bekerja. Bisa juga artinya al-kasbu, pendapatan ya. Jadi mencari penghasilan, pendapatan, itu juga namanya bisa diartikan juga kerja. Atau as-sahru ya, sakhara, itu untuk mempekerjakan atau menggunakan, sakhara syamsa wal qamar gitu ya. Atau al-ajru, upah atau penghargaan. Nah, itu juga bisa dimasuk kategori bekerja. Atau ibtigha fadlullah, mencari keutamaan Allah ya, mencari keutamaan Allah juga bekerja. Jadi banyak ya definisi atau istilah yang dikaitkan dengan kerja. Nah, dalam hadis menyebut kata amal itu artinya kerajinan tangan atau perbuatan jasmania pada umumnya. Jadi bekerja ya, itu ini istilah dalam bahasa Arabnya ya. Nah, istilah kerja dalam Islam itu bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dan menghabiskan waktu siang sampai malam, pagi sore terus ya, tidak mengenal, itu tidak hanya itu, bukan itu. Kerja itu mencakup bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri. Itu yang utama dulu, berkah. Jadi bekerja tidak hanya mencari uang saja dalam Islam, tapi juga ada unsur manfaat, keberkahan bagi diri, keluarga, masyarakat, dan subangsa, umat, dan bangsa lah gitu ya. Jadi orang yang bekerja itu mereka yang menyumbangkan jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat, maupun negara, tanpa menyusahkan dan menjadinya mencari uang terus pulang udah selesai. Itu sama dengan ayam kali ya. Ayam atau hewan lain itu kan kalau pagi-pagi sudah keluar rumah, terutama ayam ya, mencari nasi, beras gitu ya, udah kenyang pulang ke kandang tidur udah. Jadi hanya apa kalau ayam itu? Kalau ayam nggak makan sesuap nasi. Ayam itu apa segenggam beras. Ya, jadi ayam itu kan pikirannya kan itu ya, keluar rumah dapat makan, perut kenyang, anak istrinya udah di rumah menunggu udah, atau diikut sertakan anak, udah itu saja pikirannya, nggak ada pikiran-pikiran yang lain. Afwan Ustazah, ya. Untuk slide share-nya bisa diperbesar, mungkin zoom-nya yang ini ditambah. Kalau ini Word ya? Enggak sih, ini PPT, cuman ini nggak kelihatan ya? Ya itu gitu Pak, yang itu diklik dulu, yang slideshow-nya. Oke. Ya ini ya, ini kalau di saya ya. kebesaran ya, nggak kebesaran nih. Yang pakai HP kasihan Ustazah. Oh gitu, baiklah. Jazakillah saja. Baik. Ya, jadi inilah bedanya Islam dengan yang bukan Islam ya. Kalau orang-orang di luar Islam tentu kerjanya hanya semata-mata mencari penghidupan diri saja dan keluarganya. Habis waktu siang malam, pagi petang, semuanya hanya untuk hidupnya sejahtera, hanya untuk hidup sejahtera. Beda dengan orang Islam ya. Umat Islam itu bekerja itu tidak hanya bagi dirinya, tapi ada unsur manfaat dan keberkahan untuk diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan ya. Jadi ini perlu kita ini dulu tentang kerja itu seperti apa. Islam itu tidak sama dengan nilai-nilai yang lain. Jadi kalaupun bekerja dalam Islam itu bukan hanya untuk kebaikan diri dan keluarganya, tidak hanya memikirkan gaji, amplop, salary yang dia dapatkan, tapi juga berkah ya bagi diri, bangsa, dari sekitarnya ya, karena khairukum man ahfukum binnas, sebaik orang yang terbaik bagimu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi bekerja tidak hanya untuk dirinya. Kalau bekerja untuk diri dan keluarganya sama dengan ayam gitu ya. Jadi kewajiban bekerja itu, ini pertama pembahasannya ya, kan ada 4 ya. Kewajiban bekerja dan beramal dalam Islam. Itu banyak sekali ayat Al-Quran mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan mencari nafkah ya. Surat Al-Muluk yang kita baca setiap malam mau tidur ya, sunahnya kan baca surat Al-Muluk ya. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur.
Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya. Jadi kita diperintahkan Allah, famshu fi manakibiha. Galilah potensi yang ada di alam ini. Pokoknya apapun yang bisa kamu lakukan di bumi ini, lakukan. Makanlah dari rezekinya yang ada di situ. Tapi ingat, inilah tujuan akhir kita, wa ilaihin nusyur. Inilah. Jadi Allah berikan kita kebebasan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi diri kita untuk menggali sumber daya alam di muka bumi ini. Tapi ingat ya, nanti kamu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi orientasi kita itu ya kembali kepada Allah akhirat, ya, tanpa melupakan apa potensi kita di dunia ini. Jadi gali semua apa potensi kamu, ambil semuanya yang ada di bumi ini, ya, kajilah semuanya itu buat kalian. Tapi ingat, kita punya tempat kembali, maka jalani semuanya dengan rambu-rambu Allah, ya. Begitu juga Allah jelaskan kepada setiap manusia mencari rezeki dengan cara bekerja. Ya, surat Al-Jumu'ah ayat 10 ya. Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ini Masya Allah ya. Jadi semuanya selalu ada dunia akhirat ya, ada Allah sisipkan di sini tidak hanya dunia materi tapi juga spiritual ya, semuanya itu digabungkan, jangan dipisah-pisah. Kalau kamu udah selesai sholat, ya, bertebaran di muka bumi. Ya, jadi di sini fantashiru ini apapun latar belakang keilmuan kita, potensi kita, apapun yang bisa kita lakukan dari manapun kita berasal, kuliah kita, latar belakang pendidikan dan semuanya itu silahkan fantashiru fil ardh, ya, bertebaran di muka bumi. Wabatahu min fadlillah, cari karunia Allah. Tapi ingat ya di sini jangan lupa wadhkurullah. Jadi sesibuk apapun kita, pekerjaan kita, apapun kedudukan kita, jabatan kita, latar belakang kita, ingat Allah yang banyak. Maka di sini kalian pakai kalimat katsiro. Jadi kita dalam Islam tuh yang disuruh oleh Allah memperbanyak itu bukan banyak istri, bukan banyak anak, ya bukan banyak harta, tapi ingat Allah, banyak-banyak ingat Allah, wadhkurullah. Jadi yang banyak itu ingat Allah, yang disuruh nambah itu adalah ilmu. Rabbi zidni ilma. Itu dua konsep banyak ya. Banyak berzikir dan banyak menuntut ilmu, tambahin ilmunya. La'allakum tuflihun, supaya kamu tuh beruntung, sukses ya dunia akhirat. Ini ayatnya. Saya kemukakan dulu ayat-ayatnya menjadi landasan berpikir kita nanti dalam memilih, memutuskan apakah kita bekerja atau tidaknya ya, bagaimana hukumnya. Kemudian surat Al-Qasas ayat 77. Wabataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Cari apa yang telah dianugerahkan Allah, wabataghi gitu ya. Apa yang telah, jadi kita diperintahkan Allah cari kebahagiaan untuk akhirat. Jadi orientasi kita hidup itu adalah akhirat. Tapi jangan lupa ya nasibmu, bagianmu di dunia ini. Kamu berhak kaya, boleh kaya, bahkan mal fiyat rajulun soleh, sebaik-baik harta itu di tangan orang yang soleh. Ya, jadi Islam itu juga tidak mengharamkan untuk kaya. Silahkan memperbanyak harta, silahkan kaya ya. Dengan kekayaan yang dipegang, yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh itu akan berkah, ya, membawa berkah tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang-orang sekitar, bagi dunia dan seisinya, begitu ya. Nah, maka jangan lupakan nasibmu di dunia, ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan wala tabghil fasada fil ardh, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Kalau kamu udah punya kekayaan, pekerjaan, jabatan, pangkat, jangan susahin tuh rakyat. Jangan susahin orang. Kalau bisa tuh bagaimana seperti Allah berbuat baik kepada manusia, lakukan seperti itu, ya. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah enggak cinta, enggak suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, ini mendalam sekali nih ayat ini ya sebenarnya ya. Al-Quran juga menjelaskan bahwa setiap manusia mestinya mencari rezeki. Caranya bekerja tadi udah ini. Kemudian Allah menjadikan manusia agar mereka beramal. Bahkan dia tidak menciptakan mereka melainkan untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu untuk menguji kita
mana yang terbaik amalnya, mana yang terbaik perbuatannya, usahanya. Nah, ini secara umum ya, bagaimana kita diwajibkan oleh Allah untuk bekerja, berusaha ya, menggali potensi yang ada pada diri kita, menggali potensi yang ada di bumi ini, sumber daya alamnya dan seterusnya. Nah, itu secara umum. Nah, wanita diberi tugas juga untuk beramal sebagaimana laki-laki. Jadi tidak hanya khusus ayat tadi buat laki-laki, itu kan umum ya. Dengan amal umum itu maka semuanya boleh punya potensi wanita dan laki-laki ya. Mereka juga akan mendapatkan pahalanya. Nah, nanti baru ada nanti khususiat ya, pembagian job desk-nya ya, mana kerja laki-laki, mana kerja perempuan ya. Nah, di sini Allah samakan itu, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Disebutkan nih, ba'dukum min ba'd. Jadi Allah memperkenalkan doa-doanya dan Allah berfirman, aku tidak menyia-nyiakan amalan ya, amal kan tadi kita bicara bekerja ya. Bekerja itu kan bahasa artinya itu dalam bahasa Arab kan ada bisa tadi ya, bisa amal, bisa kasab, bisa sahor ya dan seterusnya. Nah, ini pakai kalimat amal ya, amala amilin ya. Jadi amal itu jangan dipersempit ya dengan hanya beribadah saja. Itu tidak, amal itu luas ya. Kalau ibadah semua hidup kita ini ibadah. Kita diciptakan Allah untuk beribadah. Jadi aktivitas apapun yang kita niatkan karena Allah itu adalah ibadah dan itu adalah amal. Nah, jadi Allah tidak menyia-nyiakan pekerjaan. Nah, di sini kan kalau diterjemahkan amal ya sudah kita sebut amal ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya, zakar au unsa, ba'dukum mimba. Sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Jadi tidak ada itu pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya dalam sisi amal itu sama. Siapapun yang beramal baik pasti dapat pahala di akhirat dan balasan juga di dunia. Ini surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholiha. Ya, disebutkan lagi nih, min dzakar au unsa. Jadi yang beramal soleh, yang bekerja yang baik, kalau terjemahkan amal itu kan bekerja, soleh itu kan baik. Jadi yang bekerja baik pekerjaannya, ya amal soleh itu luas ya. Baik itu laki-laki atau perempuan, wahwa mu'min. Nah ini nih bingkainya. Jadi semua yang bekerja, apakah bekerja, apapun pekerjaannya, beramal, beribadah, berusaha, apapun lah ya aktivitasnya, kegiatannya, semuanya itu kalau dibingkai dengan mukmin, ada mukminnya di sini, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik ini luas maknanya. Apakah keberkahan dalam hartanya, kesejahteraan hidupnya, pokoknya kehidupannya baik. Walanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan balas mereka dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Semuanya kembali kepada tadi ya, orientasinya Allah. Tadi dengan bingkainya uzkurullah katsira, banyak ingat Allah. Jadi jangan lupa. Jadi mentang-mentang sibuk lupa pada Allah. Bahkan nauzubillah karena sibuk nggak sholat ya, atau sholatnya lalai. Nah, itu bukan bentuk keberkahan dan itu bukan kita khawatir nanti malah bukan pahala yang kita dapatkan ya dengan pekerjaan ini membuat kita jauh dari Allah ya, nauzubillah min dzalik. Atau dalam surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma qabbalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Lirijali nasibum mimma kasabu walin nisa'i nasibum mimma kasabu. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Ini sebenarnya nih kaitannya tadi ya, dzakar wal unta tadi ya, Allah telah memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk beramal, tapi jangan iri hati ya terhadap apa yang dikaruniakan Allah sebagian kamu yang lebih banyak dari sebagian yang lain. Untuk laki-laki dan perempuan itu jangan perempuan tuh ngiri sama laki-laki begitu ya. Laki-laki itu punya nasib, punya bagian apa yang telah mereka usahakan, begitu juga perempuan mempunyai nasib juga ya, bagian dari usaha yang mereka lakukan. Jadi masing-masing itu sudah Allah takdirkan, punya kelebihan, punya kekurangan. Mungkin laki-laki dengan dirinya yang tidak hamil, tidak menyusui bisa full dan bisa punya beban, kewajiban menafkahi keluarga. Sedangkan istri walaupun sama-sama hamba Allah,
tapi punya perbedaan dengan laki-laki, hamil, menyusui, 9 bulan hamil, menyusui, ya nggak mungkin full bisa bekerja menafkahi keluarga, maka perempuan tidak diwajibkan menafkahi keluarganya. Ya, was'alullah min fadlih, mintalah kepada Allah dari karunia-Nya, dari sebagian karunia. Makanya kadang-kadang kita suka berdoa ya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, itu ya doa kita, ya Allah aku mohon karunia-Mu. Mungkin ibu-ibu tahu doa apa itu Bu yang kita baca, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu doa apa tuh? Lalu kita baca ketika kita mengerjakan itu. Selalu doa ini kita baca. Ada yang tahukah? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini kan sama dari kalimat ini. Itu doa apakah? Keluar masjid Ustazah. Masya Allah, mumtazah. Masya Allah, barakallahu fik. Ya, doa keluar dari masjid. Jadi jangan lupa ya ibu-ibu untuk mengingatkan kembali ketika kita keluar masjid, jangan lupa baca doa ini. Kalau masuk masjidnya kan Allahumma ini Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Nah, setelah pintu rahmat dibuka, kita sholat di dalamnya, kita keluar dari masjid, kita minta keutamaannya, karunia-Nya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maka di sini perintahnya nih, was'alullaha min fadlik. Mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Maka kita minta, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Aku mohon karunia-Mu ya Allah. Bahkan kalau kita sudah dapat rezeki dari Allah yang luar biasa, kita rasakan syukurnya, kita doa, hada min fadli rabbi. Ya, misalnya ketika mungkin punya kendaraan baru ya, dapat rezeki misalnya ya, apapun ya, anak, kendaraan atau rumah atau apapun lah sesuatu yang dari Allah berikan, kemudian orang mungkin memuji, dapat yang baru ya, ya ini ya bagus ya, kita katakan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku. Nah, itu menunjukkan rasa syukur. Innallaha kana bikulli syai'in alima, Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi dalam ayat ini dapat dipahami ya bahwa setiap manusia itu termasuk wanita itu berhak untuk bekerja dan berhak mendapatkan ganjaran yang setimpal dari apa yang mereka kerjakan. Tapi jangan lupa masing-masing punya tugas utama. Tugas utamanya jangan dilupakan, jangan disamakan dengan laki-laki. Masing-masing punya khususiat tersendiri ya. Pada dasarnya sih nggak ada masalah, tapi ada sesuatu yang memang dikhususkan untuk perempuan. Yang utama itu apa ya, jadi kalau kerja mah memang harus kerja, tapi jangan lupa ya kita nggak sama dengan laki-laki dan jangan iri dengan apa yang Allah berikan kepada laki-laki ya. Allah juga mensyariatkan, memerintahkan hambanya untuk bekerja. Ini surat At-Taubah 105 nih, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun. Jadi ini juga mencakup pria dan wanita ya, wa qul ya'malu ini kan umum, bekerjalah, berusahalah, bergeraklah, beraktivitaslah nih artinya wa qul ya'malu. Pokoknya beraktivitas, bekerja apapun silakan kamu lakukan sesuai dengan rambu-rambu dalam Islam. Allah dan akan melihat amalmu. Juga Rasulullah, juga orang beriman. Nah, ini bingkainya ini ya. Jangan sampai kerja kita itu keluar dari garis atau koridor yang telah Allah tetapkan dan Allah tentukan. Ya, mungkin na'udzubillah yang kita sedihkan ya, mungkin sukses secara karir, bekerja di luar, tapi sungguh menyedihkan kalau lihat di rumahnya. Anaknya keleleran, anaknya seperti anak yatim ya, kalau kata disebutkan ya, bahwa kata qaul hikmah, yang disebut yatim itu bukan anak yang kehilangan ayahnya atau orang tuanya, tapi anak yatim itu adalah anak yang punya orang tua tapi tidak memperhatikan anak-anaknya. Itu yang disebut dengan yatim. Allah juga mensyariatkan bisnis kepada semua hambanya, karenanya seluruh manusia diperintahkan untuk berbisnis ya. Jadi beramal, berbisnis sama aja itu sebenarnya ya. Berikhtiar dan bekerja itu sama, itu hanya bahasanya aja yang banyak ya. Bekerja, berusaha, berbisnis, berkarir, apa semuanya itu ya, itu semuanya itu diperintahkan untuk laki-laki dan perempuan. Ya, misalnya surat An-Nisa ayat 29 ini kan umum ya, khitabnya umum untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum
bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya, sini kan diperintahkan Allah, janganlah kalian saling memakan harta sama kalian dengan jalan yang tidak benar, ya. Illa kecuali dengan tijaroh. Jadi ini tijaroh ini kalau kita bilang orang kaya itu tajir ya, padahal bahasa Arabnya tajir itu pedagang artinya tuh. Nah, tijaroh ini kan usaha, bisnis, kan diperintahkan di sini untuk semuanya. Khitabnya untuk semua orang yang beriman. Ya, silakan berniaga, berdagang, berbisnis, tapi dengan syarat antarodin minkum, ya, agar ada rasa ridho, saling ridho di antara kalian. Jangan sampai ada kecurangan di dalamnya. Nah, ini syariat Allah kepada hamba-hambanya laki-laki dan perempuan. Nah, itu pembahasan pertama ya, bagaimana disyariatkannya untuk bekerja, beramal, berusaha, berbisnis dan seterusnya, itu umum ya, dalil umum. Jadi tidak ada larangan untuk itu. Nah, itu yang pertama, sudah selesai pembahasannya. Sekarang yang kedua, tugas dan peran wanita. Ya. Tugas wanita yang pertama dan utama yang tidak diperselisihkan lagi ialah mendidik generasi baru. Karena memang sudah menjadi kodratnya wanita itu beda dengan laisa dzakaru kal unsa. Ya kan, ketika istri Imron, Hana, itu kan sangat pengen sekali kalau punya anak itu nanti mau diwakafkan untuk beribadah di Masjidil Aqsa itu ya, sebagai hamba Allah ya. Jadi dari awal tuh udah punya orientasi, udah punya sudah punya keinginan yang kuat ya. Nanti kalau hamil, ketika pada saat hamil dia pengen anak ini menjadi muharroron ya, ahli ibadah yang berkhidmat ke Baitul Maqdis. Nah, itu dia doalah dia sampai nazar kan. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi sejak awal itu Hana ini, istrinya Imron ini sudah punya tekad bahwa nanti janinnya, bayinya ini akan diwakafkan untuk beribadah, untuk berkhidmat ke Baitul Maqdis. Ternyata lahirlah perempuan. Nah, beliau komentarkan dalam surat Ali Imran itu, laisa dzakaru kal unsa. Iya, saya lahirnya perempuan, tapi perempuan kan nggak sama dengan laki-laki. Wa inni sama itu Maryam, wa inni itu habika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Tapi nggak membuat ibunya ini, Hana ini, berkecil hati. Ya udah, nggak apa-apa, aku namakan dia Maryam. Tidak sama laki-laki dengan perempuan, aku berikan nama dia dengan Maryam, dan aku berlindung padamu ya Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, itu doa kalau lagi dapat anak ya, melahirkan, itu habika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan kepada engkau, dia dan keturunannya dari godaan syaitan ya. Nah, akhirnya lahirlah Maryam. Jadi memang secara umum jelas perbedaannya, karena perempuan ada hamil, ada menyusui, maka tujuan tugas utama seorang perempuan itu adalah mendidik generasi baru ya. Jadi bukan jadi tulang punggung ya, mendidik generasi baru. Allah telah siapkan itu baik secara fisik atau mental. Nah, tugas ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material dan kultural apapun. Ya. Mungkin kalau kita sudah bahas, saya lupa deh, udah bahas belum ya tentang ASI? Udah pernah bahas belum Mbak ya tentang donor ASI ya? Bank ASI udah pernah dibahas kan ya? Nah, di situ jelas sekali ya bagaimana kewajiban seorang ibu itu ya, jangan sampai gara-gara sibuk bekerja kemudian mengabaikan tugas utamanya ya, karena ini mendidik anak, menjaganya itu adalah tugas utamanya perempuan ya. Nggak kayak gini kali ya, nggak begini. Ini hanya gambaran aja ya, tapi memang perempuan itu subhanallah luar biasa, makanya nilai ibu itu 3 kali lebih lipat ya. Multitasking. Multitasking. Insya Allah semuanya kayak begini nih ibu itu ya. Dia bisa nyetrika, bisa nyapu, bisa masak, bisa jemur sekalian. Ya ini luar biasa ya. Makanya ibu tuh 3 kali umuk ya. Nah, kalau para ulama menyebutkan kenapa sampai 3, karena bebannya pertama hamil, ya, kemudian melahirkan, kemudian menyusui. Itu tuh tidak, kalau si ayah tuh hanya penggembira aja tuh, disebutkan cuma sekali ya. Nah inilah tugas utamanya. Jadi jangan. Tapi ini juga menjadi
perdebatan juga di kalangan ulama, apakah mencuci, memasak itu adalah kewajiban utama istri atau tidak? Ini ulama pada beda pandangan ya. Menarik juga sih pembahasannya. Sebagiannya mengatakan itu bukan kewajiban istri. Ya, kewajiban istri yang utama tuh hanya 2 katanya gitu ya. Para ulama itu dalam membahas tentang kewajiban istri itu, kewajiban pertama melayani suami, ya. Kewajiban kedua ya anak itu ya, mendidik anak, menjaga anak. Kalau masalah urusan pekerjaan rumah itu bukan kewajiban istri, tapi suamilah yang wajib untuk menyediakan sarana dan prasarananya. Ya, jadi ini perdebatan lah ya. Intinya bahwa tugas utama ibu itu ya tentu anak. Ya, pendidikan terhadap anak itu penting. Nah, sekarang kalau ini saya ambil sih di ini ya, katanya pekerjaan ibu rumah tangga, tugas yang harus bisa jadi pembantu, bisa jadi koki, bisa jadi guru les, bisa jadi suster, bisa jadi istri, bisa jadi tukang belanja, bisa jadi manajer di bidang apa saja dan lain-lain, bisa tetap berkarir, jam kerja dari buka mata sampai tidur, cuti libur tidak ada, gaji atau bonus tidak ada. Jangan pernah menyepelekan, menghina, apalagi merendahkan ibu rumah tangga. Ya, ini kan yang ada di ini ya, di masyarakat ya. Baik, jadi itu pertama ya, bagaimana tugas utamanya itu adalah mendidik generasi. Walaupun nanti bisa kita bahas ya, bolehkah pendidikan anak itu diwakilkan kepada orang lain. Nah, itu nanti kita bisa bahas. Karena kita lihat Rasulullah SAW itu memang tidak disusui, hanya sebentar aja disusui oleh ibunya. Nah, tapi ada ibu susunya, ada orang tua asuhnya ya. Nanti kita bisa bahas itu luas ya pembahasannya. Nah, sekarang yang ketiga, yang menjadi pembahasan cukup luar biasa ya, kasusnya terhadap perempuan boleh bekerja atau tidaknya ini adalah salah satu dalilnya surat Al-Ahzab ayat 33 ya, surat 33 ayat 33. Di sini pakai waqarna fi buyutna. Waqarna ini tetap diamlah kamu. Jadi disitulah, di tempatlah gitu ya. Tetaplah fi buyutikuna, di rumahmu. Dan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu bertabarruj sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu bertabarruj. Jadi ayat ini dijadikan dasar untuk menghalangi wanita keluar rumah. Jadi memang pembahasan tentang wanita, apakah dia boleh bekerja atau tidak, itu para ulama yang mengharamkan wanita itu untuk bekerja itu mengambil dari dalil seperti ini. Ya, kan ini wanitanya udah disuruh di rumah, nggak boleh lagi keluar rumah, ngapain pula dia harus keluar rumah? Ini udah ada ayatnya nih. Jadi termasuk di sini dari ulama pakar tafsir ya, tafsir Qurtubi ya, itu yang wafat 671 Hijriah, itu menjelaskan bahwa makna ayat ini, waqarna fi buyutikuna ini, adalah perintah untuk menetap di rumah. Nggak boleh kemana-mana, udah di rumah aja gitu ya. Walaupun redaksinya waqarna fi buyutikuna ini kayak pembahasannya tentang nisaun nabi, istri-istri nabi ya. Ya nisaan nabi ya. Qul li azwajika wa banatika kan katakan kepada istrimu, anak-anakmu. Jadi nisaun nabi ya, istri-istri nabi. Nah, walaupun ditujukan redaksinya itu kepada istri nabi, tapi di sini mencakup perintah ini kepada seluruh perempuan yang beriman. Jadi artinya nggak boleh kemana-mana. Jadi memang kalau dalam masalah perempuan boleh keluar rumah atau tidaknya itu ada 3 pandangan para ulama yang terbesar ya. Pertama itu yang ekstrim, pokoknya tidak boleh harus di rumah. Nah, itu yang mengharuskan wanita nggak boleh kemana-mana, nggak boleh bekerja, hanya di rumah. Itu pandangan yang pertama. Bahkan kalau perlu hanya di 3 tempat saja bolehnya keluar, dari lahir ke dunia, dari rumah orang tua ke rumah suami, kemudian dari rumah suami ke kuburan. Nah, itu pandangan yang ekstrim, pandangan yang tidak membolehkan. Kemudian pandangan yang kedua, yang membebaskan sebebas-bebasnya. Ini kan untuk istri Nabi, kan beda lah. Istri Nabi kan nggak sama dengan istri yang lain, perempuan lain mah boleh. Kalau istri Nabi kan harus dijaga. Nah, itu pandangan yang hanya istri Nabi. Perempuan-perempuan boleh. Nah, pandangan yang ketiga itu yang muqtadir, yang moderat ya.
itu adalah yang membolehkan tapi bersyarat. Jadi bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi ada rambu-rambunya, gitu ya. Nah ini yang mengharamkan, nggak boleh perempuan keluar rumah, tidak boleh bekerja. Nah sedangkan Al-Maududi itu menjelaskan tempat wanita itu di rumah. Mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah, kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat atau keperluan untuk keluar, boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu. Ini keluar rumah, tapi kalau untuk bekerja tidak boleh, gitu ya. Ini Al-Maududi. Nah, Syubhat Haulal Islam ini ditulis oleh Muhammad Qutb, menjelaskan lebih. Jadi saya kutip beberapa pandangan ulama ya. Perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Jadi beliau ini melihat siroh ya, latar belakangnya. Dulu boleh kok. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali untuk pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat atau kebutuhan wanita tersebut. Misal tidak ada yang membiayai hidupnya atau tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Jadi intinya kalau suaminya tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, ya istri keluar rumah untuk membantunya, gitu ya. Atau ketika suami tidak ada, atau karena profesinya itu dibutuhkan oleh masyarakat, nah itu dibolehkan keluar rumah. Ya. Cuman yang kita sangat sayangkan jangan sampai pula ketika perempuan keluar rumah perceraian pun meningkat. Nah, itu tidak diharapkan ya. Justru kita berharapnya bagaimana pekerjaan di luar sukses, di rumah tangga juga sukses dan berhasil. Itu yang diharapkan ya. Karena walau bagaimanapun kehidupan kita ini kan banyak sekali godaan-godaannya ya. Apalagi kalau lihat konsep-konsep barat itu sudah sangat mempengaruhi kehidupan wanita-wanita muslim ya. Kalau kita lihat saat ini misalnya tingkat perceraian itu meningkat setiap tahunnya, ternyata yang paling banyak menggugat cerai itu adalah istri atau perempuan yang bekerja. Nah, ini yang permasalahan lainnya yang ditimbulkan karena bekerjanya wanita keluar rumah. Kemudian saya tutup tafsirnya fi zilalil kan itu menjelaskan ati waqorna fi buyutikunna itu berat, mantap, menetap. Ya, artinya menetap, mantap gitu ya. Itu bukan berarti mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Jadi ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga itu adalah tugas pokoknya. Sedangkan selain itu ada tempat ia tidak menetap atau bukan tugas pokoknya. Yang tetap menetap pokoknya itu yang basisnya, yang markasnya gitu itu adalah di rumahnya. Nah, di luar tuh hanya sampingan saja, tapi tugas utamanya itu adalah di rumah. Nah, itu saya tutup ya. Begitu juga dengan Said Hawa ya. Salah seorang ulama Mesir kontemporer itu Said Hawa itu memberikan contoh tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan, misalnya mengunjungi orang tua, belajar yang sifatnya fardu ain atau kifayah ya. Termasuk kedokteran ini kan fardu kifayah ya, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak ada orang yang dapat menanggungnya, itu nggak ada masalah. Ya. Itu kata Said Hawa. Ya. Nah kalau kita lihat wanita pada masa Nabi SAW juga aktif dalam berbagai bidang pekerjaan ya. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin ya, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias antara lain Sofia binti Huyai istri Nabi SAW, serta ada juga yang jadi perawat, bidan dan sebagainya. Bahkan dalam riwayat itu ada seorang sahabiat itu minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah bolehkah saya mempermak wajah para istri dan para gadis supaya laku gitu ya istilahnya, artinya mempercantik mereka. Tentu menghiasnya itu tidak untuk menampakkan kepada yang bukan mahram ya. Nah, Rasulullah katakan silakan supaya suaminya semakin cinta ya, istrinya semakin cantik ya, yang gadis juga cepat dapat jodoh. Kan kalau yang gadis dapat jodoh itu kan ada yang melihat ya, ya artinya orang tuanya pengen anak punya mantu, dia carilah mana yang pas untuk anaknya yang laki-laki. Kan dia bertemu dengan yang perempuannya, yang gadis-gadisnya. Jadi di masa Nabi sudah ada perias-perias seperti itu. Bahkan kalau kita membaca hadis yang larangan tentang al-wasilah wal mustausilah itu ya,
Allah melaknat orang wanita yang rambutnya disambung dan yang menyambung rambutnya, yang mengikir dan yang minta dikikir, yang mengikir. Jadi yang melakukan, jadi kan artinya profesi salon gitu ya, kecantikan itu sebenarnya sudah ada ya, dengan sesuai dengan kondisi pada masa itu sudah ada hal-hal yang seperti itu ya, sudah ada pekerjaan seperti itu. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam perdagangan ya di masa Rasulullah SAW, kita lihat nama yang mencuat itu adalah Ibunda Khadijah ya binti Khuwailid radhiyallahu anha. Itu termasuk seorang perempuan yang sangat sukses, pebisnis yang handal ya. Beliau tuh yang aktif dalam dunia bisnis ya. Bahkan kita tahu ya, sebelum menikah tuh beliau pernah menjalin kerjasama bisnis ke negeri Syam ya, kan kita tahu kan, bahkan Rasulullah aja sebagai pegawainya kan saat itu ya. Nah, artinya barang yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah milik Ibunda Khadijah ya. Artinya beliau tuh kalau dilihat dari sekarang Syam itu kan wilayah Syam sekarang itu kan Palestina, Yordan, Libanon, satu lagi apa? Yordan, tadi apa? Palestina, kemudian Yordania, Libanon, apa ya? Syria ya, Syria. Itu kan luas tuh. Itu wilayah Syam. Nah, kita bisa bayangkan pada masa itu seorang perempuan itu bisa suksesnya itu ya menjalin kerjasama bisnis di negeri Syam ya. Bahkan setelah menikah pun Ibunda Khadijah ini juga tidak berhenti dari aktivitasnya. Kan 15 tahun Rasulullah dengan Ibunda Khadijah sebelum diutus menjadi nabi ya. Nah, itu kan semua hasil jerih payah bisnis Ibunda Khadijah ini kan luar biasa untuk menunjang dakwahnya Rasul ya di masa awal-awal Islam. Kan di saat awal-awal Islam itu sangat sulit ya, betul-betul berdarah-darah untuk membiayai dakwah. Bayangkan seorang Rasul yang diutus oleh Allah untuk mentauhidkan daerah di mana semuanya sudah turun-temurun syirik, menyembah berhala, datanglah ajaran tauhid. Itu dana dari mana untuk mendukung dakwah tersebut? Nah, itu hasil jerih payah bisnis Ibunda Khadijah yang amat banyak, itu luar biasa. Itu sampai habis itu ya bisnisnya itu apa keuntungannya itu pada saat beliau boikot. Itu tahun ke-7 setelah kenabian, itu di Mekah kan 3 tahun Rasulullah dan pengikutnya itu kan diboikot ya, tidak boleh ada yang berhubungan dan tidak boleh ada kontak sama sekali. Jadi semua penunjang dakwah yang dia andalkan satu-satunya itu adalah donatur setia Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Nah, tentu tidak bisa kita bayangkan ya bagaimana pebisnis Ibunda Khadijah ini berdakwah berusaha dan sekaligus berdakwah ya. Nah, tentu kita tahu bagaimana tipikal pebisnis, nggak mungkin kan dia di rumah saja dalam arti nggak tahu seluk-beluk dunia luar. Ya tentu dia menjalankan bisnisnya itu paham ya, punya banyak wawasan, informasi ya di balik tembok rumahnya, tapi ternyata walaupun dia di rumah tapi dia bisa menjalankannya dengan baik. Dia paham lah gitu ya, seperti itu kan. Kita aja kan di rumah, bahkan mungkin di masa pandemi ini ya kita banyak kan di kamar misalkan ya. Tapi kan kita di kamar, tapi kan kita seperti jendela dunia, kita udah kemana-mana. Nah, seperti itu juga Ibunda Khadijah, walaupun beliau di rumah, tapi bukan berarti beliau tidak pernah keluar rumah. Beliau menjalani roda bisnisnya itu di balik tembok, dia banyak sekali, pintar, cerdas gitu ya. Nah, disinilah kita bisa paham bahwa seorang istri Nabi pun punya kesempatan juga untuk keluar rumah ya, mengurus bisnisnya. Bahkan meski telah memiliki anak sekalipun ya, itu udah terus dikembangkan bisnisnya itu ya. Bahkan sejarah mencatat ya bahwa Ibunda Khadijah ini punya anak dengan Rasulullah SAW itu ada 6, laki-laki 2, perempuan 4 itu ya. Jadi ini kita lihat bagaimana Ibunda Khadijah pebisnis handal, kekayaannya luar biasa ya, bermanfaat, itu berkah jariahnya luar biasa Ibunda Khadijah, wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kemudian kita lihat Aisyah radhiyallahu anha ya, beliau ini termasuk ikut perang Jamal ya. Beliau ini kan cerdas, muda ya,
kiprahnya di masyarakat itu nggak diragukan lagi Ibunda Aisyah ini. Jadi ada hikmahnya kenapa Rasulullah menikah dengan satu-satunya gadis ya atau perawan yang usianya masih muda ya dibandingkan istri-istri Nabi yang lainnya ya, karena memang beliau ini punya ini ya, banyak menyerap informasi yang didapat dari Rasulullah SAW. Bahkan kita lihat sepeninggal Rasulullah saja, Ibunda Aisyah ini menjadi guru para sahabat ya, bagaimana beliau menyebarkan ajaran Islam kepada seluruh pihak. Artinya beliau mengajarkan ya. Jadi tidak hanya ikut peperangan ya, di masa Rasul juga beliau ikut peperangan, beberapa peperangan. Bahkan setelah beliau meninggal pun di perang Jamal ini, terlepas dari apa permasalahannya ya, intinya kita tidak melihat kenapa sih sampai berperang, kita nggak melihat itu, tapi kita lihat sebagai seorang istri Nabi yang ikut peperangan itu, yang dikenal dengan perang Jamal atau perang unta itu beliau menaiki unta ya, artinya walaupun nanti beliau karena beliau berhadapan dengan menantunya, artinya wawasan beliau itu luar biasa ya, banyak mengajar para sahabat dan sahabiat. Bahkan Rasul mengatakan ambil ilmumu sebagian dari Humairah. Ya, jadi beliau mengajarkan. Mungkin kalau sekarang guru besar gitu ya. Nah, itu kan juga bekerja ya. Kemudian Kilat Ummi Bani Ammar. Kilat Ummi Bani Ammar ini perempuan yang pernah datang kepada Rasulullah dan meminta petunjuk kepada beliau dalam hal jual beli. Jadi beliau pernah bertanya ya, karena beliau pebisnis ya, Rasulullah, kalau membeli boleh nggak dengan harga rendah, kalau menjual boleh nggak dengan harga tinggi gitu ya. Jadi tips bagaimana menjadi pedagang yang sukses ya, itu beliau menunjukkan bahwa beliau juga adalah seorang pebisnis ya. Begitu juga Zainab binti Jahsy. Ini adalah istri Nabi juga ya. Aktif bekerja menyamak kulit binatang dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Bahkan pernah kan Rasulullah berkata kepada istrinya, yang paling dahulu menyusulku adalah yang paling panjang tangannya. Itu kata Nabi, itu pakai bahasa isyarat ya, panjang tangan itu kiasan ya. Nah, istri Nabi yang tidak paham seperti Ibunda Aisyah, yang lain-lain juga nggak paham, mereka ngukur-ngukur tangannya itu panjang mana yang panjang tangannya diukur-ukur, saling mengukur ya. Yang diantaranya memang Zainab ini radhiyallahu anha ini yang panjang. Kata Nabi bukan itu, maksudnya yang paling banyak sedekahnya itu yang paling cepat menyusulku gitu ya. Jadi istri Nabi juga, bahkan Saudah juga ahli dalam membuat berbagai jenis masakan ya, yang dengan itu beliau bisa jualkan ya. Artinya mungkin kalau sekarang pengusaha catering gitulah istilahnya kalau dalam konteks zaman kontemporer ini. Jadi semuanya di masa Nabi itu beraktivitas, semua istri-istri itu tidak hanya dalam tanda kutip wanita rumahan yang nggak ngapa-ngapain ya, mereka aktif sekali ya, bahkan ikut jihad bersama Rasulullah ya. Nah, kita lihat lagi Raitoh ya, istri sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud ya. Itu aktif bekerja karena suaminya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Kita pernah bahas ini ya, Raitoh ini istrinya Ibnu Mas'ud. Jadi ketika istrinya itu mendengarkan nasihat ya, wasiat taujih dari Rasulullah SAW, hendaklah kalian banyak sodakoh karena aku lihat banyak kalian kaum wanita tuh di neraka. Jadi banyaklah sodakoh katanya. Nah, ini istri Ibnu Mas'ud ini mau menyodakohkan ya, menginfakkan, ada dalam riwayat itu menzakatkan perhiasan-perhiasannya yang dia beli dari hasil jerih payahnya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Suami dan anak-anakmu lebih utama kamu berinfak kepadanya gitu ya. Nah, akhirnya ditanyakan kepada Rasulullah, Rasul membenarkan ya, walaha ajro marotain. Kalau dia mau berinfak untuk keluarganya, walaupun itu bukan kewajibannya untuk menafkahi, maka dia dapat 2 pahala ya, pahala kekerabatan dan pahala berinfak. Nah, ini dia ya. Jadi istri Abdullah bin Mas'ud ya berusaha ya, lebih sukses istilahnya ya dibandingkan suaminya dalam aktivitas usaha. Kemudian ada lagi Al-Shifa ya. Dia ini seorang wanita yang cerdas, cendekiawan ya. Ditugaskan oleh Khalifah Umar sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah. Jadi beliau ini yang menyaksikan, melihat, mengatur ya perjalanan perdagangan di pasar tersebut, jangan sampai ada kecurangan, ada penipuan ya. Bahkan beliau tuh kalau ya kita bisa bayangkan 15 abad yang lalu ya, beliau keliling di pasar itu memperingati pedagang dan pembeli kalau ada yang curang tuh dia bawa ini ya, bawa tongkat gitu ya, nggak boleh curang gitu ya. Itu ya kalau sekarang barangkali
bisa kita kategorikan menteri keuangan atau apalah gitu untuk ngurus semua roda perjalanan ekonomi yang ada ya. Nah, itu sudah ada di masa Nabi. Nah, jadi banyak contoh lah keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, itu jadi artinya wanita juga diberikan ruang gerak ya. Tapi ingat loh, tugas utamanya itu adalah mengurus anak ya, jangan sampai anak keleleran, anak tidak terawat ya. Kan sayang juga ya, pendidikan susah-susah didapat ya, tapi anak barangkali dititipkan kepada orang yang tidak punya pendidikan ya, tidak sekolahnya apalagi tidak punya agama ya, sayang banget gitu ya. Maka ini yang perlu kita carikan solusinya kalau berkiprah di luar ya, ibu berkiprah di luar, jangan sampai anak terabaikan gitu ya. Yang keempat, rambu-rambu bagi wanita yang bekerja. Ya, kita udah jelaskan tentang aurat waktu itu ya. Bagaimana pakaian menutup aurat ya. Yang penting keluar rumah itu sesuai dengan rambu-rambunya. Pakaian menutup aurat, kemudian tidak tabaruj ya, memperhatikan penampilan ya, jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, tidak dalam bermuamalah itu perhatikan ya penampilan, jangan sampai tergoda ya atau menggoda lawan jenis, karena memang godaan-godaan di luar itu banyak sekali ya, yaitu yang harus dijaga ya. Walaupun dikatakan bekerja itu artinya boleh, tapi kadang-kadang dampak sampingnya itu luar biasa ya. Saya banyak mendapatkan keluhan-keluhan ya, baik itu dari pihak istri atau dari pihak suami yang tergoda dengan suami orang, yang tergoda dengan istri orang, na'udzubillah min dzalik ya, dampaknya apa? Rumah tangga berantakan. Nah, ini yang kita hindari ya. Menjaga penampilan ya, arti tujuan utama jangan sampai ya digoda masuk dalam perangkap-perangkap setan ya. Menjaga pandangan, kan munculnya perselingkuhan itu kan karena ya interaksi di luar sebenarnya. Jadi bukan masalah pekerjaannya yang menjadi catatannya, tapi bagaimana sikap dan penampilan di luar itu yang menjadi tantangannya. Jadi meskipun tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja, namun hendaknya jenis pekerjaan itu tidak diharam dan jenis pekerjaannya tidak diharamkan ya, tidak mengarah pada perbuatan haram maksudnya. Jadi jangan sampai terjadi ikhtilat atau percampuran atau bebas bergaul ya dengan lawan jenis, itu yang kita hindari, aman dari fitnah ya, jangan muncul fitnah ya. Kemudian pekerjaan itu tidak mengorbankan kewajibannya di rumah. Ini yang jadi permasalahan terbesar bagi ibu-ibu bekerja ya. Kewajiban terhadap suami tidak terganggu, juga terhadap anak-anak, karena ini adalah kewajiban pertama dan tugas yang asasi. Nah, kalau suaminya ridho misalnya ya kamu kerja boleh ya, berarti ada yang terkurangi ya, artinya hak suami pasti terkurangi. Nah, kalau suaminya ridho nggak ada masalah ya, makanya di sini ridho itu penting ya, ridho suami ya. Konsekuensinya ya itu dia, tentu ada haknya yang terkurangi. Nah, untuk anak, nah ini ketika punya pekerjaan di luar, anak bagaimana? Nah, ini harus segera diatasi ya, jangan sampai yang korbannya adalah anak, karena ini tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kalau untuk pekerjaan, tentu pertanyaan atau hisab dari Allah itu kan, ini kan pekerjaan ini kan bukan tugas utama ya, justru yang ditanya itu adalah yang menjadi tugas utama kita, kewajiban kita. Rojul itu atau Anisa itu mas'ulah an ra'iyatiha fi baitiha ya. Wanita itu menjadi penanggung jawab utama yang akan ditanya oleh Allah terhadap rumah suaminya, terhadap anak-anaknya ya. Jadi itu yang akan ditanyakan ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya juga izin tadi ya. Kalau belum menikah, izinnya dari orang tua. Kalau sudah menikah, izinnya dari suami. Ini penting ya. Karena ini akan banyak hal yang akan terdampak dalam hal ini. Kadang-kadang malah ada suami yang nyuruh istrinya kerja ya. Kalau memang ada suami yang menyuruh istrinya kerja, nggak ada masalah ya. Yang penting jangan nuntut. Yang repotnya kan nanti timbul permasalahan ya. Sudah istri suruh kerja, tapi tuntutannya sama, harus melayani juga gitu ya. Melayani dalam arti bukan melayani dalam hubungan suami istri ya, melayani
makannya, minumnya, masaknya, segala macam yang ngurus anaknya, nanti istri nanti ini akan gampang digoda oleh seton karena capeknya akhirnya percuma punya suami kayak begini juga padahal udah deh akhirnya rumah tangga berantakan. Maka perlu dibicarakan ya dalam hal seperti ini. Ya. Ini heboh nanti rumah tangga, banyak sekali terjadi rumah tangga seperti itu ya. Tuntutan suami supaya tetap harus dilayani, bukan layani ranjang, bukan. Layani dalam sehari-hari lah, yang nyiapin makanannya, yang ini, yang itu, padahal sama-sama berangkat bekerja, pulangnya juga sama-sama, sampai di rumah minta dilayani, bikin aku teh manis, bikin ini kan kamu ini, nah kayak begitu tuh nanti bisa rumah tangganya jadi masalah nanti ya, nanti keikhlasan istri bisa terkikis ya, akan banyaklah hal-hal yang menyebabkan rumah tangganya tidak lagi jadi harmonis. Jadi ini perlu diperhatikan ya hal-hal seperti ini ya. Kalau sudah memberikan izin tentu dengan konsekuensinya. Para ulama fikih berpandangan suami tidak berhak melarang istri bekerja mencari nafkah bila suami tidak mencari nafkah. Jadi artinya kalau suami tidak mampu untuk menafkahi, apakah karena dia sakit atau karena memang PHK, nah ketika istri bekerja untuk menafkahi anak-anaknya itu suami nggak boleh melarang bekerja, ya karena bagaimana dia bisa hidup ya dalam arti memberi makan keluarganya. Dalam Islam tuh meminta-minta tuh diharamkan, nggak boleh meminta-minta. Islam tuh tidak membenarkan meminta-minta. Orang yang meminta-minta nanti di yaumil akhir itu wajahnya itu akan dia akan mencakar wajahnya itu akan rusak. Jadi Islam tuh tidak menyukai ya orang yang meminta-minta. Dalam fikih Hambali, seorang laki-laki yang pada awalnya sudah mengetahui dan menerima calon istrinya sebagai pekerja yang perkawinan juga akan terus bekerja, suami tidak boleh melarang istrinya bekerja atas alasan apapun. Jadi kalau memang udah, makanya nih perlu ada, kalau mau nikah itu kan ada semacam bukan ini persyaratan ya, syarat pranikah gitu ya. Kalau dia bekerja ya boleh, harus nah ini harus disepakati, artinya suami harus kalau memang setuju dari awalnya istrinya bekerja, nggak boleh melarang setelah nikah ya. Jadi ini dalam fikih Hambali itu nggak boleh suami melarang. Baik, ini terakhir ya pembahasan kita ya, bahwa bekerja kita itu dalam Islam tidak hanya sekedar bekerja untuk mencari nafkah, untuk kesejahteraan saja, tapi kita berharap bagaimana pekerjaan kita itu mendapatkan surga ya. Bagaimana pekerjaan kita itu mendapatkan surga. Nah, syaratnya apa? Syaratnya pertama adalah ikhlas ya. Ikhlas jelas dong kalau kita bekerja tidak ikhlas itu percuma. Hati-hati, kita udah capek, udah lelah ya. Bahkan tenaga kita juga udah habis. Tapi kita malah suka menyebut-nyebut, saya kan udah begini capek, saya udah begini. Ketika dilihat barangkali ada masalah dengan suami itu nanti hilang pahalanya itu. Itqon ini artinya sungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh, tidak setengah-setengah ya. Kemudian jujur dan amanah, berakhlak, tidak melanggar syariah, menghindari syubhat dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Ya, jangan sampai gara-gara kita bekerja rumah tangga orang jadi berantakan. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi inilah bekerja untuk mendapatkan surga. Jadi seperti itulah ya kondisi perempuan muslimah dalam Islam ya. Ada yang jadi dokter gigi, ada yang berdagang, ada yang ini ya di pabrik, apapun yang penting tugas utamanya jangan sampai terbengkalai ya. Ini ya, ada yang menjadi pilot ya, ada yang jadi kepala sekolah, profesor, ada yang banyak lah ya perempuan sekarang ya. Nah inilah barangkali teman-teman pembahasan kita yang terkait dengan muslimah bekerja. Jadi boleh tapi gitu ya, itu kesimpulannya. Boleh tapi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakillah khair Ustazah atas sharing materinya. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang punya pertanyaan, lebih baik langsung aja bisa komunikasi live gitu ya, atau kalau yang mungkin masih malu-malu boleh lewat chat.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Hai, wabarakatuh. Allah. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Dokter Dewi, Jadi nggak bisa silakan. ini soalnya nggak ada ART lagi beresin, suami juga belum pulang praktek. Beres-beres semua sambil beres-beres. Ya. Ustazah, ini saya suka dapet apa ya? Kan sering pergi kalau kongres nih, dokter-dokter mungkin sini ada kongres sendirian, suami nggak bisa ikut. Tapi suami izin. Saya selalu bilang, Mas ridho, iya saya ridho, saya doakan boleh pergi, boleh, gitu. Misalnya seperti itu. Tapi banyak yang bilang harus pakai muhrim, gitu. Misalnya ke luar negeri, ke Amerika sendiri, misalnya, ya kan. Nanti, tapi dengan teman-teman sih biasanya sendirian benar-benar sih enggak. Itu gimana Ustazah? Ke Amerika atau ke Eropa sendiri? Ya memang kongres betulan, insya Allah belajar tentang kalau saya kan yang masalah itu infeksi menular seksual itu. Jadi benar-benar dapat dari sana aslinya. Cuman ada yang komentar tuh waktu itu beberapa harus pakai harus ada muhrim gitu, nggak boleh sendirian. Gimana Ustazah? Waktu kita membahas tentang Safar ya, itu sudah dijelaskan. Dokter Dewi belum ada ya waktu itu ya? Kayaknya beliau nggak hadir. Ntar dikasih rekamannya nih, Dok. Jadi kesimpulannya gini, pertama kan izin suami, kemudian aman dari fitnah itu kan pembahasannya luas ya. Itu kita bahas panjang lebar itu ya tentang safar itu ya. Jadi intinya sih kalau aman dari fitnah itu kan termasuk juga dalilnya itu yang terkait dengan perempuan seorang diri kan Rasul pernah bermimpi ya ketika itu ada Adi bin Hatim ya kalau kamu dikarunia usia panjang nanti kamu akan menemukan seorang wanita yang aman dari fitnah, dia berjalan dari Hira ke Hijaz itu sendirian hanya takut kepada Allah ya artinya kemudian Adi bin Hatim ini diberikan usia yang panjang dan dia meriwayatkan bahwa aku ditakdirkan Allah dengan usia panjang dan aku menemukan apa yang mimpi Rasul itu terwujud sekarang. Saat aku melihat wanita itu berjalan sendiri aman ya. Jadi aman dari fitnah. Itu kita pernah bahas. Kemudian kenapa di masa Nabi? Ya, artinya ketika Rasulullah menjelaskan tidak dibolehkan wanita itu ayusafi ila ma'adi mahram tanpa mahram itu dilihat sababul wurudnya memang sababul wurudnya di masa itu kan ladang pasir Sahara itu kan buas lah ya banyak penyamun perampok ya kalau perempuan seorang diri akan membahayakan dirinya maka disebutkan 2-3 hari perjalanan atau 2 hari itu dilihat dari konteks saat itu sebenarnya bagaimana kita tahu kan perbudakan itu bisa juga didapat dari rampasan ya di perjalanan itu ada yang merampok atau merampas kafilah itu nanti dijadikan budak dia jual. Nah seperti itu kan munculnya budak-budak ya. Islam itu kan untuk membebaskan. Nah dikhawatirkan itu Rasulullah itu Islam itu sangat mengangkat harkat derajat seorang perempuan. Jadi jangan berpergian kecuali dengan mahram. Nah jadi artinya ini memang pembahasan ini pasti selalu ada khilafiyah di kalangan ulama. Ada yang disebut di sini yang tekstual, ada yang ulama yang kontekstual. Yang tekstual itu kalau ulamanya ya kata hadisnya nggak boleh ya nggak boleh, pokoknya haram, udah selesai itu ya. Nah kalau yang kontekstual dilihat mana yang aman maksudnya apa gitu ya selama aman dalam perjalanan bahkan berangkat jauh pun selama aman gitu ya kan kita lihat banyak mahasiswi yang kuliah di luar negeri gitu ya bahkan bisa dijamin keamanannya ketika dia bepergian di pesawat ya ketimbang dia di dalam negeri sendiri gitu bahkan di pasar-pasar malah nggak aman kan banyak pelecehan seksual apa gitu ya nah itu jadi pembahasannya intinya sih sebenarnya selama aman dari fitnah dan ada rombongan gitu ya walaupun hanya 2 orang itu juga Imam Syafi'i itu juga masih bisa dijadikan mahram jadi mahram itu pengertiannya itu luas sekali itu kita bahas panjang itu dok. Oh iya terima kasih Jazakallah khair Ustazah, hari ini saya senang sekali nih soalnya betul-betul. Jadi misalnya suaminya supaya nggak korupsi, saya suka menyampaikan gitu. Kalau misalnya bicara dengan para muslimah, saya menyampaikan kita bantu dong, jangan nuntut gitu kan. Laki-laki korupsi gara-gara siapa? Gara-gara istri kan gitu. Tapi kalau bisa tadi memang yang nomor 1 keluarga dulu ya Ustazah. Iya pasti. Ya tapi memang kalau kita bantu kan jadinya suaminya bisa lurus gitu loh, nggak harus
misalnya pas-pasan PNS daripada dia korupsi waktu. Ini banyak sekali soalnya kasus-kasus korupsi waktu Memang. gara-gara istrinya nuntut gitu. Ya, jazakillah khair, benar-benar masya Allah hari ini senang sekali, akan ikut terus insya Allah. Jazakillah khair Dokter Dewi, lagi. ada yang nanyain itu dokter itu apa namanya perawatan wajah itu udah konsul aja ke dokter Dewi. Datang aja silakan ke Permata Cibubur atau ke tempat praktek. Ya. Masya Allah. Ya, Bu Dokter Dewi, ini kebetulan pertanyaan saya waktu safar itu Ustazah, yang saya bawa umroh itu Ustazah. Itu jadi pertanyaannya persis dengan Dokter Dewi waktu tentang safar, materi safar. Iya. Banyak sekali yang umroh-umroh yang mewajibkan pakai surat itu loh Ustazah, surat mahram. Iya, itu kan usianya di bawah usia 45. Di bawah usia 45 tahun, betul. Nah, itu kan istihadnya Saudi sendiri kan. Padahal Saudi sendiri kan itu negara yang ketat juga dengan perempuan. Sekarang mah nggak ketat, tergantung. Makanya sesuai lah, hukum itu kan tergantung kondisinya itu. Sekarang mah perempuan boleh kemana-mana sama dia, boleh kerja juga sekarang ini di Saudi itu. Terbuka dia wawasannya. Banyak wanita-wanita Saudi yang jadi ini ya, Ustazah, jadi wartawan, keluar negeri segala macam ya. Iya, cuman mereka itu kadang-kadang itu yang kita nggak inginkan ya, keluar rumah tuh mereka nggak ngikutin syariat. Jadi makanya di sini boleh tapi itu ya syaratnya, boleh tapi, nah itu ya. Jadi ketentuan dan syarat berlaku seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Dokter Noni. Izin bertanya, ada laki-laki yang mengatakan bahwa sebagian penghasilan istri adalah milik suami dengan alasan sebagian waktu yang menjadi hak suami digunakan istri untuk bekerja. Bagaimana pendapat Ustazah? Maaf saya duduk. Jadi gini, ini menarik nih ya kalau kita bahas tentang ini ya. Kalau kita bicara kompilasi hukum Islam di Indonesia, itu kan ada membahas tentang harta gono gini ya. Nah, itu pembahasannya itu memang agak berbeda dengan pembahasan yang dibahas dalam Islam. Karena Islam secara Islam ya, itu mengakui hak kepemilikan bagi wanita. Kalau dalam Islam, semua harta yang dimiliki oleh istri yang dia dapat dari hasil usahanya sendiri adalah miliknya. Nah, itu udah jelas ya. Tapi dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia itu para ulama yang terlibat dalam peraturan itu membuat kebijakan tersendiri. Nah, diantaranya mengambil itu, istri itu kan keluar karena izin suami. Ya kalau nggak ada izin suami, tentu istri nggak bisa keluar. Jadi penghasilan suami itu juga ada bagian dari penghasilan istri itu ada bagian dari suami. Karena ada hak-hak suami yang tidak terabaikan, yang terabaikan, sehingga itu ada hak suami. Maka diaturlah dalam kompilasi hukum Islam itu harta gono gini. Jadi harta yang dihasilkan setelah menikah. Jadi kalau suami bekerja, istrinya di rumah, itu harta gono gini. Begitu juga istri. Jadi itulah ya perbedaan-perbedaan seperti itu. Jadi kalau ini gimana nih kalau begitu jalan keluarnya, ya itu musyawarahkan aja dengan suami gimana baiknya gitu ya. Ini masalah loh nanti, pasti ada masalah. Ya nanti misalnya kita dapatkan misalnya seorang artis ya, dia dapat penghasilannya banyak ya, nikah dengan seorang laki-laki yang nggak jelas pekerjaannya, tahu-tahu gugat cerai istrinya itu artis itu karena memang nggak nyaman lagi dengan suaminya nuntut ke pengadilan, itu harta gono gini ya. Itu dia kalau pakai hukum kompilasi hukum Islam di Indonesia ya berlaku harta gono gini. Nggak ikhlas kan itunya istrinya. Begitu juga nanti kalau misalnya suami ya yang bekerja istrinya di rumah. Nah, kemudian suaminya mengatakan, aku kerja kan penghasilanku, tiba-tiba istrinya dicerai, dia selingkuh. Nah, istri nggak bisa menuntut haknya. Nah, tapi kalau dipakai pengadilan di Indonesia itu harta gono gini. Nah, ini kan yang kayak begini ini muncul. Jadi intinya adalah sebenarnya tidak memperdebatkan masalah harta ya. Kalau yang masing-masing memiliki ketakwaan nggak akan terjadi seperti ini. Jadi begitu ya. Jadi dua pandangan itu pasti ada. Harta gini, harta itu pasti ada ya. Gimana Dokter Noni? Terima kasih Ustazah, sudah jelas. Ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Sambil menunggu, tadi saya sudah menyiapkan pertanyaan satu ya, tapi sempat kejawab sama Ustazah, cuman agak lebih dalam lagi sedikit.
berkaitan dengan apa namanya kayak perjanjian gitu sebelum kita nikah itu kan. Jadi komitmen-komitmen yang akan kita jalankan. Nah mungkin kalau untuk kita udah nggak berlaku nih Ustazah gitu kan ya. Tapi kan mungkin untuk anak cucu kita nanti gitu ya, maksudnya yang perlu kita sosialisasikan bahwa hampir rata-rata anak-anak kita ini kan pasti akan punya karir ya, karena dia sekolah, kemudian kemungkinan akan ada dunia yang akan dia geluti gitu. Nah, apakah memang diperlukan gitu ada perjanjian pranikah gitu ya? Atau seperti tadi kayak ada artis yang mau nikah kemudian mengkhawatirkan harta bendanya yang akan tergugat apa segala macam, apakah memang dibolehkan ada akad sebelum akad nikah gitu, Ustazah? Maaf Bu Lela, Ustazah, anak-anak kami kan udah nikah semua anak saya. Semuanya pakai perjanjian pranikah secara Islam di notaris. Jadi betul-betul udah perjanjian gitu. Ustazah betul nggak kalau misalnya seorang anak perempuan dapat rumah dari orang tuanya, kalau nauzubillah min dzalik terjadi perceraian, suaminya kan nggak dapat apa-apa kalau secara dalam Islam ya? Iya. Iya kan? Yang dari waris dari ibunya, dari orang tuanya. Sama satu lagi nih ada pasien saya, waduh dia jadi stres berat karena disuruh sama suaminya untuk bekerja, katanya enak aja, cuman saya yang kerja. Kamu harus kerja, boleh nggak seorang istri kalau disuruh gitu menolak? Udah, Ya. itu aja mungkin. Ya, jadi gini, kalau yang kedua itu bolehlah istri menolak karena kewajiban suami menafkahi, kewajiban istri tidak menafkahi. Jadi kan ada kaedah ya, la ta'atal makhluk fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh taat kepada makhluk kalau itu maksiat kepada Allah. Kan mencari nafkah itu kan bukan kewajiban istri. Kemudian suami menyuruh istrinya bekerja, sementara suaminya kan mampu menafkahi, itu nggak boleh ditaati. Kecuali kalau suaminya nggak mampu ya. Nah itu ya, jadi nggak perlu mentaati sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah. Nah kemudian tadi perjanjian pranikah. Sebenarnya sih kalau perjanjian pranikah ini nggak ada masalah ya. Ini bukan akad ya. Perjanjian itu berbeda dengan akad nikah. Akdun nikah itu kan misakon ghalidho. Nah kalau perjanjian ini memang kesepakatan bersama ya. Tapi dalam Islam aufu bil uqud, tepatilah janjimu. Nah itu boleh-boleh aja. Jadi itu semuanya sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya apa ya? Jadi dikhawatirkan apa tuh boleh. Nah sekarang permasalahannya adalah apakah seorang suami harus menepati perjanjian pranikah tersebut atau tidaknya. Nah ulama beda pandangan. Pertama mengatakan bahwa perjanjian pranikah itu boleh-boleh aja, tapi kalau sudah menikah sah-sah saja suami membatalkan. Itu pandangan pertama. Kenapa? Karena ketika istri sudah menjadi seorang wanita telah menjadi istri bagi seorang suami, suami berhak untuk mengatur istrinya karena dia adalah qawwam, pemimpin. Jadi ketika dia saya nggak mau perjanjian ini, saya tidak mau mengikuti, kamu harus taat dengan saya. Nah itu dia boleh-boleh saja, itu pandangan pertama ya. Pandangan kedua di sini termasuk setahu saya mazhab Syafi'i itu juga aufu bil uqud ya, penuhilah janjimu. Jadi kalau udah berjanji sebelum akad nikah itu wajib dipenuhi. Jadi nggak boleh dibatalkan karena seorang mukmin itu kan yang dipegang janjinya. Nah, jadi itu ada dua pandangan yang sampai saat ini masih ada. Makanya kalau ada orang suami misalnya udah janji kan, jadi pernah ada kasus ya datang ke saya sebelum pernikahan itu bapaknya minta calon mantunya berjanji, pokoknya selama kamu menikahi anak saya tidak boleh kamu poligami gitu ya, kan ayahnya sayang banget sama anaknya gitu ya, dibuat perjanjian seperti itu ya, saya berjanji demi Allah ya, kan nggak pakai notarisan karena materi ya, hanya dengan kalimat wallahi aja, demi Allah saya berjanji tidak akan menikah lagi selama saya menikah dengan anak bapak gitu ya. Itu kan ada perjanjian. Nah, qadarullah setelah 20 tahun pernikahan suaminya kawin lagi gitu. Nah, suaminya kawin lagi, bapaknya udah meninggal kan, bapak istri. Nah, istrinya datang ke saya tuh, gimana nih Bu Ustazah nih, suami saya nggak mau dimadu ini, suami saya berjanji kan, suami juga datang. Apa kata suaminya? Lah kan kalau saya mah mengambil pandangan kalau udah menikah mah istri itu kan terserah, nggak perlu lagi suami menepati janjinya kan, suami jadi kaum loh begini toh ya. Nah artinya nggak salah juga ya karena dia ngambil pandangan itu. Saya menyatakan ke itu sekarang hidup itu kan pilihan, terserah gimana ya.
mau bagaimana ya, istrinya memilih pisah ya. Ya sudah, kalau memang itu karena saya terikat dengan perjanji saya dengan bapak saya, bapak ini suami saya udah melanggar, pokoknya saya tidak mau lagi ya. Udah akhirnya mereka pisah ya. Nah, bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Jadi jangan sampai nggak tahu nih kalau ada dua pandangan, nanti kita misalnya kita punya anak ya, kita calon mantu kita suruh berjanji ya, tapi nanti dia ingkari dengan alasan ada pandangan ulama seperti itu, ada mazhab seperti itu, ya nggak bisa disalahkan. Maka sebelum kita melakukan perjanjian itu, tanya dulu kamu mengambil pandangan yang mana, dari mazhab apa? Maksudnya apakah kamu berjanji ini sesuai dengan kebutuhan kamu, nanti setelah menikah kamu mengambil pandangan yang berbeda gitu. Karena di sini kita harus menepati janji, aufu bil uqud. Ini jadi diminta ke ini ya, persetujuan. Kalau dia mengatakan saya akan memenuhi janji, saya tidak. Nah, itu udah jelas. Janji itu kan di hadapan Allah ya. Nah, itu boleh-boleh saja sesuai dengan kebutuhan. Dan itu memang sangat diperlukan dalam kondisi saat ini ya, di mana kita nggak tahu bagaimana ke depannya seperti apa rumah tangga. Nah, terkait dengan harta juga begitu ya. Kalau harta sih udah jelas, kalau pemberian dari orang tua, jadi yang dimiliki sebelum menikah itu bukan harta gonogini. Harta gonogini itu adalah harta bersama setelah menikah. Misalnya setelah menikah mungkin dia bekerja, suami juga bekerja, itu penghasilan selama menikah. Tapi harta bawaan itu bukan harta gonogini. Pemberian dari orang tua kah, warisan kah, atau hibah dari orang tua, itu bukan gonogini ya. Jadi itu udah jelas ya. Jadi kalau itu sesuai dengan kebutuhan saja, kebutuhannya seperti apa, apakah perlu perjanjian atau ya tergantunglah, semuanya bisa diatur ya. Yang penting adalah bagaimana janji yang telah dibuat ini tidak boleh diingkari. Karena memang nggak bisa lagi, kalau orang yang mengingkari janji itu kan nggak ada sanksi hukumnya ya. Beda dengan orang yang seperti sumpah atau nazar, itu ada sanksi hukumnya. Kalau orang yang melanggar sumpah atau nazar, itu kan kafarohnya ada ya. Misalnya kalau memberi makan 10 orang miskin atau pakaian, terus kemudian memerdekakan budak, nggak ada budak juga, terakhir memang puasa 3 hari. Itu kalau melanggar ya, sumpah atau nazar. Tapi kalau janji itu nggak ada ini, janji itu langsung kepada Allah. Orang yang berjanji kemudian mengingkari itu tanggung jawabnya di hadapan Allah, dia berhadapan dengan Allah, nggak ada sanksi di dunia ini, nggak ada. Kan kita lihat banyak orang janji-janji akhirnya dilanggar, itu dia jelas ya nifak ya. Jadi orang-orang yang masuk kategori munafik itu jika ada tanda-tandanya ya, idza hadatsa kadzaba, idza wa'ada khon gitu ya, itu udah munafik. Jadi kalau udah level munafik itu udah bahaya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan. Nah, itu di Al-Quran ya, orang munafik itu nanti di kerak-kerak neraka. Makanya walaupun janji, tapi tidak bisa jadi sekedar janji. Penuhilah janji itu, karena nanti masuk kepada wilayah munafik, dan orang munafik itu sangat dimurkai dalam Islam. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Mbak Lela masih bawa ini ya, travel? Insya Allah Desember ini mungkin uji coba pertama nih Ustazah, kita umroh. Kemana umroh? Kalau saya sekarang lagi masa karantina nih di hotel nih dari Turki. Kena 10 hari ya? Kena 10 hari, ini hari kedua. Jadi yang bawa travelnya tuh ini Ustazah Erika, perempuan. Saya dulu masih 3 hari saja, terakhir Maret kemarin. Saya ke Turki Maret. Mungkin sambil nunggu yang lain bertanya, Ustazah. Mungkin ada yang langsung bertanya? Oke. Tidak ada. Ya, jadi kalau berkaitan dengan tadi yang Ustazah sebutkan bahwa ada perjanjian dengan bapaknya bahwa tidak poligami selama menikah dengan anak saya. Tapi bapaknya sudah meninggal, Ustazah. Apakah akadnya juga gugur? Gitu? Akad sih tidak gugur, kan janji di hadapan Allah. Itu kan hanya saksi aja, saksinya yang udah meninggal. Janji mah tetap janji. Kan demi Allah. Demi Allah saya berjanji, kan Allah jadi ini. Cuman saksinya udah meninggal. Nah, kalau dia betul-betul beriman, pasti dia akan menepati janjinya. Tapi kalau dia udah munafik, ya udah nifak, ya resiko tanggung sendiri. Begitu. Even kalau istrinya sakit sekalipun, maksudnya tidak mampu, nah itu apakah ada pengecualian seperti itu kalau memang? Jadi gini, yang nama janji itu kan bisa dibicarakan.
Jadi ketika bisa sama kayak gini deh, kayak menafkahi itu kan kewajiban suami ya. Tapi suami ini punya keringanan ketika istrinya membantu dan ridho serta ikhlas, nggak apa-apa deh, saya juga membantu lah gitu. Artinya suami tidak berdosa. Nah begitu juga janji tadi, ketika janji seperti itu tapi istrinya sakit, istrinya mengikhlaskan dan meridhokan, nggak apa-apa, saya ikhlas. Itu selesai, jadi nggak akan diminta nanti tanggung jawab terhadap suaminya. Nah, jadi seperti itulah ya, artinya ini bisa dikomunikasikan, jadi nggak baku seperti itu. Paham, salah. Dokter Nuli, gimana? Nah, ini boleh satu lagi nggak? Boleh dok. Gratis periksa ya dok. Soalnya kan dari dulu udah kerja memang kerja terus. Misalnya kita penghasilan kan kalau penghasilan perempuan itu kan kita berhak ya penghasilan kita. Kalau saya sama suami gitu, tapi saya tetap izin sama beliau gitu ya. Boleh kan kita ngasih misalnya orang tua gitu. Jadi apa ya? Terus benar nggak Ustazah? Katanya kalau misalnya kita bekerja karena orang tua suami pas-pasan, kemudian kita berikan untuk membantu keluarga terdekat dulu. Maksudnya kita bantu sekolahin anak dan lain-lain segala macam itu, maka kita itunya jadi kayak sodakoh ya hitungannya. Betul nggak Ustazah nih? Takut salah soalnya kalau ngomong. Kira khair. Jadi gini, ini kan pembahasan tentang kisah istri Ibnu Mas'ud ya, ada yang menyebutkan Roito, ada yang menyebutkan Zainab, itu ada di hadis Bukhari ya, Sahih Bukhari. Nah, kemudian dalam pembahasannya itu juga ada di riwayat Imam Muslim ya, dalam sarahnya Imam Nawawi itu juga menjelaskan ya, apakah nafkah itu zakat, maksudnya yang disumbangkan atau yang diberikan oleh Zainab itu zakat atau tidak. Nah, itu perbedaannya pandangan ulama. Nah, intinya adalah begini. Boleh, jadi ini walaupun masalah fikih khilafiyah, seorang istri yang berpenghasilan itu boleh memberikan zakatnya kepada suami. Nah, itu judul di Sahihul Bukhari ya. Ya, bisa dilihatlah nanti di Tahrirul Mar'ahnya Dokter Abdul Karim Zaidan ya, kalau nggak salah itu ya. Itu dijelaskan. Artinya kita nggak usah bilang sodakoh deh, sodakoh itu kan masih sunnah lah ya. Yang wajib saja, tapi saya sih tidak ini ya, untuk zakat ke suami itu kalau pandangan tuh kayaknya mending orang lain deh gitu, suami infak aja deh gitu ya. Tapi itu dibahas oleh para ulama bahwa pada dasarnya seorang istri itu boleh mengeluarkan atau memberikan zakatnya kepada suami yang tidak mampu, suaminya yang miskin atau suaminya yang fakir gitu ya. Sebagaimana Zainab ini dengan Ibnu Mas'ud yang suami itu nggak punya penghasilan karena sibuk berdakwah, istrinya itu luar biasa ya, punya home industry, punya kerajinan yang dia punya penghasilan dengan itu. Nah, dia berniat untuk memberi sodakoh kepada orang lain, tapi suaminya akan keluarganya lebih utama. Nah, maka di situ dibahas oleh para ulama bahwa orang yang tidak menjadi tanggungan itu boleh berzakat kepada orang yang kepada orang lain. Jadi istri boleh berzakat kepada suami ya, tapi suami tidak boleh berzakat kepada istri atau anak-anak karena itu menjadi tanggungannya. Ini wilayah khilafiyah. Artinya masih ada loh ulama mengatakan istri boleh mengeluarkan zakat untuk suaminya. Itu ya pandangan. Tapi yang lebih umum itu ada nafkah. Nafkah itu artinya infak. Artinya sama dengan sodakoh ya. Boleh. Jadi ketika istri membantu rumah tangga ya, membiayai seluruh keperluan rumah tangga, termasuk pendidikan, biaya sekolah, semuanya dari penghasilan istri, itu insya Allah bahkan dapat 2 pahala, sebagaimana Zainab tadi ya bertanya kepada Rasulullah, walaha ajrom marotain, dia dapat 2 pahala, pahala kekerabatan, artinya dia kan sebenarnya dalam fikih Islam tuh boleh kok istri minta cerai kepada suami yang tidak menafkahi, itu boleh. Ya kamu tidak mengeluarkan nafkah, tidak menjalankan kewajibanmu, saya nggak ikhlas kalau begitu, saya nggak mau kalau saya nggak dinafkahi, saya mau pisah aja deh, itu boleh. Pada dasarnya begitu secara fikih.
Nah, tapi kan pertimbangan sekarang ini kan nggak sebegitu hitam putihnya. Kita kan lihat bagaimana suami orangnya baik kok, tanggung jawab, cuman nggak ada duitnya aja gitu. Anak-anaknya kasihan nanti kalau kita cerai. Artinya udahlah kita bertahan biar saya yang menafkahi keluarga. Nah, itu dia pahala kekerabatan. Jadi nggak jadi putus itu hubungannya. Tetap tersambung. Itu pahala itu silaturahim ya, menjaga hubungan dengan suami. Kemudian pahala infak sodako. Jadi dapat 2 pahala dia kalau menafkahi keluarganya, anak-anaknya. Cuman begini, kadang-kadang prakteknya kita hidup seperti air yang mengalir. Ya, jadi begitu aja keluar nafkah dan segala macamnya seperti air yang mengalir. Ya, tapi masalahnya nggak ada niatnya itu kan dan nggak dapat apa-apa. Innamal a'malu bin niat. Ya, semuanya kan tergantung niat. Maka teman-teman semua, ibu-ibu, hadirkan niat dalam setiap aktivitas kita agar aktivitas kita ini berbuah dengan pahala yang berlipat. Nah, niat itu penting. Jadi pada saat kita mengeluarkan itu, ya Allah karena Engkau ya Allah bismillah, ya Allah karena bismillah, walaupun hanya seberapa lah ya, belanja dapur 100.000, 200.000, ya Allah karena Engkau bismillah. Itu bagian dari infak sodako. Jadi jangan seperti air yang mengalir ya, udah ini uangnya ini udah begitu aja sehari-hari nggak dapat apa-apa kita. Makanya penting dalam bab buniyah tersebut ya. Insya Allah pahalanya berlipat insya Allah. Allah begitu Ibu. Ya, gimana Dokter Nuli, masih lanjut? Wah, sudah mau 9:30. Kayaknya udah cukup ya, Ustazah. Cukup ya? Ya. Alhamdulillah. Jazakillah khair, Ustazah Herlini Amran. Insya Allah berkah ilmunya, jadi amal jariah. Terus bagi kita yang mendengarkan, insya Allah senantiasa mendapatkan keutamaan ya dari Allah karena menjadi orang-orang yang senantiasa bertolabul ilmu, yang senantiasa senang menuntut ilmu. Spesial ini nih, spesial reward nih buat Dr. Dewi Inong. Terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa gitu, sangat aktif hari ini sehingga membuat diskusi kita hidup. Masya Allah gitu. Banyak kasus soalnya pasien, banyak kasus banget, banyak terakhir-terakhir ini ada. Yang kemarin udah bantuin suaminya segala macam, akhirnya suaminya meninggal, AIDS. Suaminya baru ketahuan dia ketularan, padahal dia yang cari nafkah. Udah gitu pacarnya suaminya laki-laki. Waduh, astagfirullahaladzim. Baru kemarin nih, baru lagi. Banyak kasus. Masya Allah. Ya, kalau ilmunya nyampe ke Dokter Inong mah kayaknya nyebar kemana-mana nih, udah langsung. Jangankan satu ayat, beliau tanyanya udah bermacam-macam, wah langsung banyak banyak sharing ilmu ke pasien-pasiennya. Ya, mungkin kita cukupkan silaturahmi kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu dengan kajian-kajian berikutnya. Jazakillah khair kepada Ustazah Herlini Amran, senantiasa bergabung dengan kita. Mungkin sebelum ini kita minta baca doa sama-sama ya Nuli ya. Kita pimpin doa. Ya, boleh ya. Kenapa? Ustazah bikin doa ya. Oh, saya mau doa ya. Baik. Iya. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduk wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahi na'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma najidu min waj'i wa maradina hadza wa nuhadzir. Allahumma rabban nas muthibil ba'sa anta syafi la shifaan illa shifauka
syifaan la yughadiru saqaman. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wakfina wa iyyahum min syarri masaibid dunya wad din. Allahumma afina fi abdanina wa afina fi asma'ina wa absarina wa fa'afina wa'fu anna warhamna. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidzikrik wa qalban mafhuman bisyukrik wa badanan haynan laynan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka dinan qaima wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal imani bik hatta la nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'aini wa la aqalla min dzalika ni'mal mujib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah atas doanya Ustazah. Insyaallah kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dan insya Allah kita ketemu lagi di kegiatan-kegiatan berikutnya. Ustazah, sampai ketemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Jazakillah. Jazakunallah khairan kepada teman-teman yang sudah bergabung. Semoga kita diberikan rezeki untuk silaturahmi kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin apabila Terima kasih. Ustazah. Terima kasih Lela. Iya, makasih semuanya.